Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Irham Isyaki. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling individu dengan topik merokok di lingkungan sekolah melalui pendekatan behavior terapi dengan teknik kontrak perilaku. Berikut ini adalah identitas saya, nomor peserta 201502998731, nomor induk mahasiswa 2321163139, atas nama Ferry Irham Isyaki, Program Studi Bimbingan dan Konseling, LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelumnya perkenankan saya untuk menampilkan profil sekolah saya kepada Bapak Ibu dosen dan penguji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelum kita awali konseling ini, kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Lagi pelajaran apa, Mas? Lagi pelajarannya PPKN, Pak. Oh, PPKN. Bu siapa? Bu apa, Pak? Bu Yuli, Pak. Oh, Bu Yuli. Udah izin ya tadi ya. Udah, Pak. Udah bilang sama Bu Yuli. Tahu kenapa dipanggil ke sini? Kayaknya tahu, Pak. Tahu. Oke. Apa itu? Ya, karena banyak yang laporan karena merokok, Pak. Berarti banyak yang lihat ya Iya, Pak. Banyak yang lihat lompat pagar. tempat pagar. Rokoknya di mana sih, Mas? Saya taruhnya di jok motor, Pak. Hmm. Terus merokoknya di kamar mandi. Tapi enggak dibawa di ini ya, di tas ya. Enggak, Pak. Enggak. Kenapa kamu tak panggil ke sini? Itu karena memang yang pertama, satu banyak laporan ya. Iya. Jadi ada salah satu yang lapor, dan bukan itu saja, ternyata dari Bapak Ibu guru juga ada yang melihat, akhirnya melapor ke PK, terus akhirnya dari sini kami tindak lanjuti, kamu tak panggil ke sini. Seperti itu. Iya. Jadi Pak Guru pengen mengadakan sama kamu ini konseling individu, paling tidak biar tahu. Iya, Gak Pak. apa-apa ya, Enggak apa-apa, Pak. minta waktunya sebentar, izin sebentar Pak Guru juga
Pak Guru panggil tadi di kelas nggak masalah ya. Nggak masalah, Pak. Bapak juga tadi sudah izin sama Ibu Guru Mapel yang ada di kelas pas beneran sudah Pak Guru kasih tahu, informasikan. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Dan makanya kamu disuruhnya ke sini. Seperti itu. Jadi eh, dalam konseling individu ini, Mas, ini kan ada beberapa tahap. Di samping itu juga ada asas-asasnya. Jadi manakala kamu nanti di sini menceritakan apa yang kamu memang sedang dialami, yang memang akhirnya membuat kamu jadi seperti itu, ya insya Allah kami benar-benar menjaga kerahasiaan. Dan kenapa kamu dipanggil di sini juga paling tidak biar ada satu kerjasama dari sini Pak Guru. Syukur-syukur alhamdulillah bisa syukur alhamdulillah bisa membantu mengurangi bebannya kamu atau mengatasi permasalahan yang ada di kamu. Jadi setidaknya biar ke depan kamu jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, Iya, nggak apa-apa Pak. ya Pak. Ya Mas ya. Apa-apa, Pak? Sebelumnya, kalau boleh tahu, bisa diceritakan untuk ke kesehariannya kamu di rumah itu, kamu dengan siapa, tinggalnya dengan siapa, orang tuanya kamu bekerjanya sebagai apa, kondisi lingkungan keluarganya bagaimana, bisa diceritakan seperti itu. Bisa, Pak. Pertama-tama saat saya lahir orang tua kerja di luar negeri, Pak. Oh, berarti hmm, kamu lahir orang tua sudah ini ya, sudah bekerja di luar negeri. Pertamanya cuma ayah, terus ibu menyusul waktu umur saya 5 tahun, Pak. Itu cerita dari siapa? Dari neneknya. Iya, Pak. Hmm. Terus saya dititipin ke nenek sama kakek, Hmm, terus diasuh sama saudara selingkungan. iya. Oh, berarti ini ya, kamu sama mbahnya, sama neneknya di Iya, situ masih tinggal kumpul bersama dengan saudara-saudara semua di situ. masih, Pak, Banyak berdekatan. berarti. Banyak. Kumpul semua ya. Berapa bersaudara kamu? Saya 5 bersaudara, Pak. Oh, 5 bersaudara. Banyak ya. Iya, Anak Pak. yang keberapa kamu? Saya anak yang kelima. Anak terakhir. Iya, Pak. Oh, anak yang terakhir. Berarti punya kakak semua. Ada semua di sini kakaknya ya? Ada, Pak. Ada semua. Cewek cowok? Cowoknya ada 4, ceweknya 1, Pak. Cewek. Cowoknya 4. Ceweknya 1. Berarti ceweknya cuma 1 ya. Setiap hari atau setiap berapa kali apa? Biasanya kan sama orang tua video call atau apa enggak? Video call, Pak. Video call. Sa- Berapa kali? 1 minggu 2 kali. Ketemu itu 2 kali. Ya, Tanya kabar atau apa ya kayak gitu. ya masalah sekolah. Tanyain sekolah Iya, gimana kayak gitu. sama yang lain, Pak. Kakak kamu sudah lulus semua sih ya? Udah, Pak. Tinggal kamu berarti. Tapi komunikasi kamu masih baik ya dengan bapak, dengan ibu kamu. Kirim terus tak kirim terus berarti. Transfer terus sama itu. Sama Hmm, orang tua untuk nenek. nggak Buat tahu, biaya Pak. sekolah kamu nggak tahu kamu. Yang tahu cuma kakak, Pak. Oh yang tahu cuma berarti transfernya ke kakak. Iya, Pak. Berarti yang ngatur manajemen semua kakak. Iya, Pak. Iya gini mas. Kita kan ini dapat informasi yang katanya kamu merokok ya. Iya, Pak. Di sekolahan. Merokok di sekolahan. Biasanya di rumah merokok juga. Biasanya merokok tapi sembunyi-sembunyi, Pak. Rokok tapi sembunyi-sembunyi. Iya, Pak. Kakak kamu nggak lihat. Nggak tahu berarti ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Dari kapan kamu sih mulai kayak gitu? Saya mulai dari kelas 8, Pak, karena penasaran. Kelas 8 ini kemarin. Iya, Iya. Pak. Penasaran karena memang banyak teman-teman yang
pada ngerokok atau Yang pertama sih gara-gara lingkungan, Pak. Kakak-kakak semua pada kakak ngerokok semua? iya, Pak. Terus teman-teman mainnya pada ngerokok, Pak. Jadinya saya penasaran, enak nggak sih ngerokok itu? Hmm. Terus kalau ngerokok kelihatan keren nggak gitu, Pak? Nyatanya Katanya enggak sih, Pak. biasa aja. Apa Iya, nggak Pak. tahu? Enggak sih, Pak. Malah lebih dada sering sakit, Pak. Dadanya sering Kalau sakit, lari. nggak kuat Iya, sesak, Pak. napasnya. Iya. Tadi kan ada laporan katanya kamu sampai lompat pagar ya, lompat pagar. Rokoknya ditaruh di mana? Di parkiran, Iya, Pak. Di jok motor. di jok motor. Jadi kalau misalkan memang guru merazia di sini pun nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Aman. Banyak yang kayak gitu, Banyak, Pak, teman-teman. yang naruhnya di motor. Iya, Pak. Terus kalau yang ngerokok-ngerokok kayak gitu sih, kamu pas ngerokoknya di lingkungan sekolah, malah ngerokoknya di lingkungan sekolah kayak gini masuk bawa rokok. Ada temen yang ikut ada? Pasti ada, Pak. Ada. Ada pasti. Makanya Pak Guru pengen tahu satu kenapa kamu memang seperti itu. Selesainya bagaimana? Kok bisa sampai tiba-tiba kamu seperti itu? Makanya bingung juga. Kira-kira yang seperti ini bagaimana? Bakalan diulang lagi atau Saya berharap bisa diulang karena merokok banyak hal negatifnya, Pak. mau Ya, diulang lagi yang kayak gini, yang rokok-rokok kayak gini? saya usahain enggak, Pak. Enggak, Yang enggak tahu nantinya. enggak tahu nantinya. Dan niatnya kamu bagaimana? Saya niatnya sih berhenti, Pak. Tapi gara-gara lingkungannya begitu jadi susah, Pak. Enggak ada keniatan sedikit pun pengen misalkan, "Ya sudahlah saya pengen mencoba kayak gitu enggak?" Saya pengennya gitu, Pak. Tapi takutnya nanti kalau main sama teman-teman nggak Hmm, ngerokok, nanti dihina, Pak. Takutnya. masa sih kayak gitu? Ya karena masa kamu nggak ngerokok sih gitu. Udah gede. Oh, itu kan tinggal tinggal kamu pada pendiriannya kamu bagaimana. Kalau misalkan memang teman-teman bisa menghargai orang lain, ya otomatis dia nggak bakalan memaksakan. Itu kalau misalkan kamu memang berteman-berteman yang memang solid ya, dalam arti ya ibaratnya nggak mau nggak mau ngerusak lah. Kalaupun memang misalkan ditawari nggak mau ya sudah, dia juga bisa menghormati. Malah yang seperti itu kan malah bagus. Kalau yang misalkan teman kamu nawarin terus baratnya menghina, ngeledek kalau misalkan kamu menolak kan, yang mendingan kalau yang seperti itu agak dijauhi. Soalnya apa? Kalau misalkan seperti itu, kemungkinan ya bakalan nantinya kamu nggak akan sampai bisa lepas dari kebiasaan yang seperti itu. Banyak kan kamu coba dulu. Terus kira-kira kalau misalkan orang tuanya kamu tahu, gimana reaksi? Pastinya sih marah, Pak. Karena masih sekolah, belum bisa cari uang sendiri. Marah. Pasti marah. Marah, kecewa. Apalagi orang tua, misalkan yang enggak orang tua wis, yang kakak kamu yang jelas jelas ada di rumah. Seperti itu juga ya kemungkinan ya. Iya, Pak. Marah juga ya. Apalagi kamu masih SMP, belum bekerja. Orang tua kecewa nggak mas kalau kayak gitu? Kecewa berat, Pak. Karena anak terakhir seharusnya bisa niru kakak-kakaknya yang sifatnya baik. Ya kan kamu baik-baik semua ya. Ya, kadang baik, kadang enggak, Pak. Kadang baik kadang enggak. Ya kalau misalkan lagi nggak baik ke kamu mungkin karena memang ada yang sesuatu yang kurang pas di kakak kamu mungkin, atau misalkan kamu lagi disuruh apa nggak mau nurut. Semua orang tua mesti seperti itu. Jadi nggak ada yang menyimpangkan, yang menyesatkan. Mesti
perintahnya yang kayak orang tua kamu ngajarinnya juga mesti yang jelas ngajarin nggak mungkin yang jelek-jelek lah apalagi sama anaknya sendiri. Perusahaannya orang tua paling tidak kamu sekolah yang benar-benar memang sekolah, jangan sekolah-sekolahan dalam artian yang kebiasaan yang seperti ini kamu terus dilakukan kan nggak benar, nggak sesuai lah. Berangkat yang rajin, bedanya dengan kamu menuruti apa yang jadi kehendak orang tua. Insya Allah kamu akan memuluskan jalannya kamu nanti ke depan. Orang tua bekerja seperti itu, ya pengen biar anaknya nggak seperti kayak bapaknya, setidaknya jauh lebih meningkat lagi. Belajar kasar, ya. Kalau bahasa sini kan rekasa kan, misalkan kerja jauh-jauh capek kan kayak gitu kan, Iya, Pak. meninggalkan keluarga. Sebenarnya orang tuanya kamu pengennya di rumah, carinya kerjaan yang di rumah. Entah apa terbentur karena terdesak karena apa, akhirnya mereka mengharuskan untuk cari yang jauh. Sayang sebenarnya saya, cuman jauh lebih sayang lagi kalau misalkan melihat anaknya kayak gini malah aku rasa bakalan Marah. kecewa, iya kecewa sekali kok. Melas tahunnya orang tua kan kamu di sini sekolah baik-baik saja kan, ya memang baik cuma memang lagi agak belok sedikit lah Iya, ya, Pak. Iya, Pak. makanya Pak Guru panggil ke sini setidaknya kamu biar lebih introspeksi diri untuk kedepannya kamu nanti seperti apa. Kalau kamu masih tetap seperti ini dipertahankan, ya perubahan nggak akan terjadi. Yang ada malah justru semakin parah. Tapi kalau kamu ada punya rasa keniatan untuk mau merubah, satu niat dulu kan yang pertama kan, Iya, pasti niat. niat dulu kan. Karena Nah, kalau nggak niat, nggak akan jadi, Pak. nah itu kamu tahu, udah, udah niat dulu. Kalau memang nggak niat, ya nggak bakalan ada hasilnya, bakalan sia-sia nantinya. Yang pertama niat dulu. Kalau misalkan kamu memang niatnya memang benar, niati bener-bener ya, saya pengen ngerubah dengan yang seperti ini biar tidak terulang lagi, akan jauh lebih baik. Dan Bapak juga enggak mengharuskan kamu langsung ini, enggak. Tetap ada prosesnya, semua ada proses, ya. Tapi Iya. dari proses itu kamu berkomitmen, punya komitmen, harus komit dengan apa yang kamu niati tadi. Sudah niat, enggak komit, susah, kan? Iya. Gitu. Jadi niatkan dulu, niat yang mantap. Oke, terus nanti kalau misalkan memang ada ajakan-ajakan dari teman, kamu bisa memposisikan. Kira-kira kalau misalkan ada temennya lagi kumpul, nawarin rokok, kira-kira kamu bakalan seperti apa? Saya akan menolaknya. Jika teman saya maksa, lebih baik pulang, Pak. Nah, nah itu pilihan yang terbaik gitu. Jadi buat buat eh, dokter terapinya ke teman juga. Jadi orang berteman tuh nggak harus memaksakan kan? Iya, Harus misalkan berteman dengan ini, kebiasaan seperti ini kamu harus ngikutin kan nggak juga. enggak, karena nggak baik, Pak. Iya, kamu tahu mana yang baik, mana yang kalau misalkan memang yang harus positif positif, oke lah kamu bisa ambil. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang memang arahnya negatif,
Nah, di situ kamu harus berkomitmen dengan hatinya kamu. Kamu mau bagaimana? Kalau misalkan memang mau mengikuti itu, ya terjerumus juga nantinya. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau ada yang ngajakin merokok lagi, lebih baik pulang ya, Pak. Oh iya, kalau seperti itu. Itu bukan cuma rokok saja. Kalau misalkan memang ada yang ngajak yang bolos, gimana? Kalau ngajak yang bolos, kayaknya enggak, Pak. Enggak, aman semua teman-teman Aman. kamu. Palingan rokok. Iya, Pak. Hmm, Karena lagi menjaga absensi sih. hmm. Baik kalau kayak gitu bagus. Usahakan biar nggak sampai terulang lagi. Kalau beli rokok pakai uang sendiri ya, dari uang saku. Iya, Pak. Sisihin buat rokok. Bersihin buat rokok. Iya. Belinya di mana sih mas? Belinya di warung, Pak. Warung mana? Warung dekat sekolah sini, Pak. Oh, dekat sekolah ada yang jualan rokok. Ada, Pak. Hmm. Sambil berangkat sekolah beli rokok dulu Ya biasanya. emangnya yang jualan nggak ini apa? Nggak melarang, apalagi sampai pakai seragam sekolah kayak gitu beli rokok kayak gitu anak SMP bolehin. Ada yang boleh, ada yang enggak, Pak. Hmm, Tapi ya namanya juga pengen, jadinya cari yang boleh, Pak. cari yang boleh. Iya. Kalau yang nggak boleh, Enggak. pinggirin dulu lah. Eh, Pokoknya cari yang yang boleh boleh. aja. Oh, masalahnya dulu Pak Guru punya punya teman sama yang jualan juga seperti itu. Dia bisa berkomitmen dengan jualannya. Jadi dalam arti eh, dia jualan. Kalau misalkan memang yang beli dengan berseragam sekolah, dia nggak mau melayani. Apalagi anak-anak ya, walaupun pakaian berseragam bebas, beli rokok, nggak bakalan dilayani. Mesti ditawarin nih, jajan bi jajan, bikin baru, bilang malah seperti itu. Jarang kayaknya yang kayak gitu ya, orang Jarang, jual Pak. kayak gitu ya. Karena lebih menguntungin Heeh. hati. Untungnya ya, ada untungnya sih ya, carinya untungnya. Kalau kalau seperti itu, ya ikutnya rusak juga ya, Merusak anak sekolah. rusak anak sekolah. Iya, masa depannya rusak Masa nanti. depannya rusak, tahu masa depannya rusak. Ya, pada intinya kamu harus merubah, ya, Iya, pasti harus berubah. Jadi lebih berubah baik. yang lebih baik lagi. Biar apa? Biar nanti nggak sampai terlalu jauh kamu terjerumus, ya. Kalau misalkan sudah terlalu lama kamu dengan kebiasaan yang seperti itu, untuk berdirinya itu susah, untuk keluar dari zona itunya itu susah. Butuh proses benar-benar yang memang benar-benar mantap sekali. Dan ini mumpung seperti ini, Pak Guru mengingatkan, Pak Guru mengajak kamu untuk berpikir ulang, yang seperti ini nggak terjadi lagi bagaimana. Iya, Terus biar nggak menyakiti hatinya orang tuanya kamu, saudaranya kamu, mbahnya kamu itu seperti apa. Otomatis kan kamu masih ngikut kan di situ, iya, kan masih ngikut. Oke, berarti ini Bapak coba kasih ini dulu sama kamu sambil santai dulu ya. iya, Pak. Sebentar, ambilkan dulu. Taruh dulu ininya. Bentar. Coba kasih ini nanti ininya. Hmm. Terus tanggal sekarang. Tadi ini tanggal berapa, Iya, Pak? 4.
4 Sorry. 4 Maret Maret 2024. ini dikerjain Pak. Iya, boleh. Sudah Pak. Oke, sudah. Sudah Pak. Boleh ya. Ini karena kamu berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dapat kontrak perilaku ya, Iya Pak. yang nantinya kamu udah janji benar-benar memang nggak mau ulang lagi. Oke, bisa dibaca dulu, kamu ditulis namanya kamu, pada tanggal sekarang. Coba nyatakan bahwa saya setuju melakukan hal yang di bawah ini. 1. Tidak mengulangi. Ya, Terus 2 apa? Wah, sudah Pak. Oke, sudah. Kamu tanda tangan di sini. Sudah Pak. Sudah. Di sini. Usaha saya dianggap berhasil apabila Hmm. yang seperti ini tidak terulang lagi. Coba dibahasakan gimana? Biar tidak terulang lagi Pak. Sudah Pak. Coba kira-kira apa Apa ya? Aduh, hasil yang didapat kalau misalkan memang kamu sudah benar-benar meninggalkan kebiasaan yang seperti itu. Oh, Ayo, saya akan menjadi lebih sehat. ya, salah satunya itu. Supermaning. Saya akan menjadi lebih sehat. Udah Pak. Ya, oke. Hmm. Nanti Pak Guru akan cek ya. Berarti Pak Guru butuh kejujurannya kamu nanti. Manakala nanti kalau misalkan memang kamu lakukan yang seperti ini terus, kamu ngomong adanya ya. Iya Pak. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kamu benar-benar harus berubah karena kamu sudah berjanji sendiri pada diri kamu sendiri. Iya. Ya, oke.
Sudah selesai. Jadi pada intinya dari kegiatan ini, konseling individu ini, Pak Guru mengharapkan hal yang sudah terjadi di kamu benar-benar bisa dirubah, benar-benar bisa dihilangkan yang kebiasaan. Jangan sampai mengajak teman-teman yang lain yang belum ataupun mungkin yang sudah, kalau bisa diajak untuk berubah. Tahulah di sekolah punya tata tertib, ya, Iya, Pak. yang melarang anak-anaknya rokok. Boleh kan? Boleh. Tuh, apalagi sampai orang tuanya tahu nanti malah kamu lebih lagi nantinya. Ya kan? Jadi lebih ke depan kamu jauh lebih baik lagi. Bapak harap dengan pertemuan ini kamu bisa jauh lebih baik lagi. Kamu punya masalah atau apa, jangan dilampiaskan ke rokok. Iya. Konsultasi, cari solusi ke temennya boleh, tanya ke kakaknya boleh, nggak apa-apa cerita. Kalau misalkan pengen ke Pak Guru ngobrol, mau curhat boleh silahkan. Jadi nggak masalah. Nanti ini Pak Guru akhiri dulu nggak apa-apa ya, Gak apa-apa. karena Pak Guru juga nanti mengajar lagi sih. Iya. Ini Pak Guru akhiri dulu. Sebelum berakhir, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, kamu nanti ini bisa masuk lagi ke ruangan, jangan mampir-mampir. Oke? Oke, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Langsung masuk ke kelas ya, Mas? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.